Jadi untuk project yang sebelumnya di sini aku nulisin kode HTML dan CSS dalam satu file yang sama. Kalau banyak yang nontonnya CSS-nya tuh dibuat project sendiri, dan di sini aku buat dalam satu folder aja, dan CSS-nya diletakkan langsung di dalam text style ini. Dan pada bagian head jadi pengaturan tampilan halaman seperti warna, background, dan ukuran teks, posisi navigasi, animasi leader, sampai desain tabel dan juga galeri, semua udah diatur langsung di bagian atas ini. Dan juga sebelum masuk ke isi halaman HTML, cara ini mungkin lebih praktis buat project kecil karena nggak perlu bikin file terpisah khusus CSS. Jadi menurut aku ini jadi lebih cepat dilihat hasilnya saat di running gitu. Dan kalau misalnya di tutorial yang dari bapaknya kan bikin file CSS terpisah, dan fungsinya sebenarnya sama aja, hanya bedanya cuman diletakkan di luar file HTML dan dipanggil lewat style sheet, style dan CSS-nya. Tapi dalam project ini aku milih gabungin supaya lebih sederhana. Jadi ya intinya HTML dipakai buat struktur konten seperti teks, gambar, label, dan form. Dengan CSS di bagian awal digunakan buat ngatur tampilan supaya websitenya biar lebih menarik tampilannya. Dan ini tampilannya buat hasil yang ditampilkan sebelum CSS tadi, dimana aku kasih fungsi navigasi bar di sebelah atas, lalu ada background fotonya juga, dan scroll ke bawah ini sebenarnya sama dengan project sebelumnya. Ada deskripsi, tabel, terus list yang aku buat per tab gini, lalu ada foto juga, link, dan juga video. Dan di sini aku juga nambahin navigasi peta dari Google Maps yang aku integrasiin ke website-nya Sugar yang tadi. Lalu aku juga nambahin navbar bagian kritik salah, dimana nanti bisa diisikan beberapa 3 toolbox ini dan 1 button. Dan buat project selanjutnya yang pakai Bootstrap ini, pertama di bagian paling atasnya ada deklarasi hidup tag HTML dan tag English yang menandakan bahwa ini dokumen HTML dengan bahasa Inggris sebagai defaultnya. Lalu di dalam head ada pengaturan data-data seperti charset, UTF-8 untuk karakter, dan pivot agar tampilan website responsif di berbagai perangkat. Lalu judul halamannya aku tulis Bootstrap demo. Dan masih bagian head ada link buat ke style sheet Bootstrap lewat CDN. Di sini aku juga menggunakan Bootstrap versi 5.38. Yang baris ini mungkin penting karena semua komponen dan juga kelas Bootstrap yang dipakai di bawah akan bekerja jika CSS ini sudah dipanggil. Kemudian masuk ke bagian body. Bagian pertama ini ada navigasi bar. Aku gunain komponen bawaan Bootstrap dengan kelas navbar expand body territory ini, dan navbar ini otomatis responsif pada kontainer. Dan di sebelah kiri yaitu kota Wonosobo, ada tombol navigasi bar toolbar untuk tampilan kecil di HP, dan di sebelah kanan ada daftar menu navigasi dengan tag kelas navbar navnes auto supaya rata kanan, dan link-link di navbar diarahkan ke bagian konten dengan ID tertentu, misalnya ada deskripsi, produk, dan juga seterusnya. Dan setelah navigasi bar, kita masuk ke main dengan kelas container and sweep supaya konten ada margin atas. Di dalamnya ada beberapa card Bootstrap untuk desain tiap konten. Card pertama ini ada alert dengan kelas alert primary, isinya judul kota Wonosobo dan subjudul provinsi Jawa Tengah.
Ini membuat tampilan banner biru khas Bootstrap. Selanjutnya card deskripsi. Di sini ada card header bertuliskan deskripsi dan card body berisi 2 paragraf teks yang menjelaskan tentang Wonosobo itu sendiri. Jadi di sini fungsi card ini buat ngebungkus konten supaya lebih rapi dengan border dan padding otomatis. Lalu card berikutnya adalah penduduk. Di dalamnya ini ada tabel jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jadi Bootstrap memberi style tabel dengan kelas table strip, table border, sehingga tabel tampil lebih rapi dan dengan garis border dan stripping baris. Kemudian ada card kecamatan dengan header kecamatan dan body berisi daftar kecamatan menggunakan tag all. Ini daftar urutan otomatis diberi nama. Lalu card website, isinya link resmi pemerintah kabupaten, yang mana link ini dibuat dengan tag dan atribut target blank supaya terbuka di tab baru. Selanjutnya terakhir ada card foto dan video. Di bagian body aku nambahin gambar Wonosobo dengan tag image yang diatur tingginya 300 pixel dan juga sebuah video dari YouTube yang ditampilkan dengan event atribut seperti all full screen yang memungkinkan video bisa diputar penuh dan reverb polisi untuk keamanan akses. Dan di bagian paling bawah ada script Bootstrap Just yang juga dipanggil lewat CDN. Ini fungsinya buat jalanin interaktivitas Bootstrap sendiri, misalnya tombol navbar toggle saat dibuka di tampilan mobile. Jadi mungkin secara keseluruhan struktur script ini memakai kombinasi HTML standar dan juga komponen Bootstrap, dimana Bootstrap ini dipakai biar tampilannya dari website ini lebih cepat dibuat rapi, responsif, dan juga nggak perlu nulis CSS manual dari nol. Mungkin ini tampilan dari proyek yang udah aku buat. Dimana di sini ada judulnya, lalu ada navigasi yang udah aku letakkan. Sebenarnya strukturnya sama aja kayak project sebelumnya, cuman ini versi Bootstrap dimana lebih terstruktur per kelasnya.